Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bacaan sholawat kita semua dapat pertolongan beliau di yaumil kiamah nanti. Susunan acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi diseminasi oleh CGP. Dan keempat, penutup. Pada pembukaan pada pagi hari ini, kita dapat membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kalis Haryanto, SPD SD, disilakan. Acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberi kita kesehatan, kenikmatan, dan selalu menaungi kita dalam memberikan berkah jika kita dapat berkumpul, berdiskusi, melakukan diseminasi dari teman-teman Bapak Ibu dengan keadaan sehat walafiat. Tentu sholawat salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat beliau yang nanti kita mendapat syafaat dan pertolongan. Bapak Ibu peserta dan sebagai narasumber semuanya yang berbahagia, tentunya saya sangat bangga sekali karena Bapak Ibu sudah mengupgrade dirinya dengan mengikuti program yang luar biasa, yaitu program pendidikan guru penggerak. Saya sebagai kepala sekolah selayaknya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya karena dengan kegiatan Bapak Ibu proses dalam pelatihan dan pendidikan guru penggerak adalah sangat bermanfaat untuk murid-murid kita, murid-murid SDN 1 dan tentunya hal ini merupakan titik tolak bagi kemajuan SD kita, kemajuan peserta didik kita. Saya mau bermimpi nanti semua Bapak Ibu guru di SDN 1 Baju itu semua adalah guru penggerak. Maka akan menjadi sangat luar biasa apabila hal ini terjadi. Seperti hari ini dengan ditugaskan atau mendapat tugas dari modul 1.4 untuk mendiseminasikan, mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang lain terkait dengan hal-hal baik, hal-hal positif untuk kemajuan, untuk peningkatan pembelajaran pada peserta didik kita. Ini sungguh luar biasa. Karena apa? Karena dengan melakukan diseminasi hari ini, maka
bapak ibu guru yang lain, walaupun yang sekarang masih belum nanti bapak ibu bisa memberi umpan balik, bisa memberi bertanya atau bisa berpendapat. Begitu kiranya cukup prakata dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan akhirnya bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Ya, Bapak Ibu semuanya, tamu undangan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini yang penuh dengan panas, kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah, dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Baju, Dewan Guru, teman sejawat SDN 1 Baju, serta para tamu undangan yang pada siang hari ini bisa berkenan membantu saya dalam kegiatan diseminasi tugas modul 1.4 di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan telah dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, karena pada kesempatan ini saya diberikan tugas di Pendidikan Guru Penggerak untuk berbagi ilmu atau pengimbasan di materi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Untuk selanjutnya, sebelum saya presentasi terkait dengan apa itu budaya positif, mari kita refreshing sejenak, karena seharian Bapak Ibu pastinya sudah jenuh, sudah dengan kegiatan mengajarnya, dan ini mungkin nanti bisa sedikit memberikan refresh atau pergerakan untuk seluruh organ tubuh kita agar bisa lebih fokus dan lebih cerah kembali. Begitu ya. Nanti bisa mengikuti gerakan yang saya instruksikan. 3, 2, 1. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, langsung saja saya sampaikan pada kali ini adalah budaya positif. Tentunya di sekolah kita sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk siswa, untuk murid-murid kita, dan untuk kita sebagai Dewan Guru serta lingkungan yang ada di masyarakat. Ya, ini ya tadi yang sedikit kita refleksikan. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Karena dengan rasa ingin tahu itu, kita akan berpikir, mindset kita itu akan, oh, iki piye toh caranya seperti itu. Bagaimana bisa terjadi? Kok bisa ya? Nah, seperti ini adalah salah satu penanaman mindset dalam diri kita ketika kita itu pengen sesuatu dan menginginkan sesuatu. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Setuju atau tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, setuju ya. Tentunya ini pasti sebagai pendidik kita itu menginginkan anak menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, topik dalam eksplorasi konsep pada siang hari ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama adalah kegiatan disiplin positif, motivasi perilaku sebagai manusia, kebutuhan dasar manusia. Terus dilanjutkan segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, serta yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini sebagian tadi sudah disampaikan rekan saya. Kebetulan di sekolah saya ini ada 2 calon guru penggerak, dan alhamdulillah kita bisa saling kolaborasi dengan baik tentunya. Dan terus terang, Bapak Ibu yang ada di sini adalah para guru senior, karena di sini saya baru kurang lebih 7,5 tahun menjadi guru dan ikut penggerak, tentunya sangat hal baru bagi saya. Dan ini adalah kaitannya menyambungkan ya kegiatan yang disampaikan oleh salah satu rekan guru saya, ya, bahwa ketika tangan kita mengepal, ya, kita menginginkan atau kita menyimpan sesuatu dan kita genggam erat, tidak boleh ada orang lain yang menginginkannya. Itu tentu dinikmati dan diyakini oleh semua orang. Pastinya ketika kita punya barang berharga, kita akan genggam dengan erat, tidak pernah akan melepaskannya. Itu. Dan tentu orang lain akan berusaha untuk merebutnya dengan cara apapun. Nah, ini terkait dengan istilahnya kekuatan pola pikir kita sendiri. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, dengan tadi kita mengepalkan telapak tangan, yang bisa mengontrol hal itu adalah diri kita masing-masing. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak memungkiri ketika kita menjadi seorang pengajar atau pendidik, pengen mempunyai murid yang seperti diinginkan kita. Contoh misalnya, ketika seorang guru pengen nanti kamu harus jadi seperti ini. Itu adalah keinginan seorang pendidik. Namun bagi siswa belum tentu hal itu menjadi motivasi atau menjadi impian bagi murid. Karena di usia murid, terutama di SD, pasti untuk pola pikirannya itu masih meraba. Nah, tugas kita ini adalah menuntun, membantu apa yang diinginkan murid itu untuk menemui sesuai dengan kodratnya. Begitu. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tentunya dengan melakukan stimulus respon ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tentang dunia. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Terkadang banyak orang yang mungkin menginginkan anaknya itu harus seperti ini, tapi orang lain pastinya punya kacamata pandang yang berbeda. Dan inilah yang akhirnya kita bisa memiliki kontrol masing-masing. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan semua. Dari teori kontrol, perilaku memiliki sebuah tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya,
disiplin positif. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung dan kita akan bahas. Disiplin positif ini adalah suatu kegiatan di mana di dalam sekolahan yang bisa memberikan atau memberikan pemanasan atau pendidikan karakter untuk murid ataupun semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, pada hal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Saya contohkan diri saya sendiri. Semenjak jadi guru yang pada awal dulu, saya melihat dan memang saya menjalankan dan mengakui bahwa ketika ada siswa yang mungkin datang terlambat, ini pasti langsung saya marahi. Terus ketika ada murid yang ramai waktu sholat jamaah, itu pasti saya marahi. Terus ada lagi yang tidak membawa buku di mata pelajaran saya, pasti saya marahi. Hal ini tentu setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, ternyata hal itu salah, Bapak Ibu. Saya sendiri itu menyadari, oh ternyata selama sampai saat ini apa yang saya lakukan ini kurang betul. Nah, mari kita belajar bersama. Sebagai pendidik, apa tujuan kita? Yaitu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal atau yang sudah sering kita sampaikan kepada anak terkait dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, menurut Dian Goosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentu murid-murid kita itu ketika karena di sekolah kita kan sudah terbiasa disiplin. Ketika datang jam 7 kurang seperempat harus sudah datang. Jam 7 sudah kebiasaan dan masuk kelas. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Murid kita misalnya terlambat, kita tidak tahu murid itu apakah menyadari memang ada kendala atau memang sengaja. Jajan aku coba terlambat, apakah guru saya nanti akan menghukum saya atau tidak? Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada murid secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini berarti bersifat eksternal. Jadi misalnya murid melakukan pelanggaran atau terlambat, contohnya ketika masih ada di dalam hatinya itu takut karena dihukum oleh bapak ibu gurunya atau takut karena aturan sekolah, otomatis murid tersebut masih takut dengan hukuman tadi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, khususnya dari bapak ibu guru. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan
motivasi ini tentu masih bersifat eksternal. Contoh, ketika murid kita berprestasi dalam kejuaraan lomba, misalnya di pramuka, pesta siaga, mapsi atau yang lain, kita kadang memberikan reward. Padahal Bapak Ibu ya, terutama saya, biasanya itu kan berbagi. Ayo, yang dapat juara 1 hadiahnya ini. Nah, di dalam pendidikan penggerak ini ternyata hal itu tidak sepenuhnya menjadi hal yang positif, Bapak Ibu. Masih ada sisi negatifnya, dan ini termasuk kategori motivasi yang bersifat eksternal. Jadi belum ada kesadaran dari murid kita. Lanjut, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Pada intinya murid itu melakukan kebaikan atau melakukan kegiatan berdasarkan dari dalam diri murid tersebut. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya berkeinginan untuk datang tidak terlambat seperti itu, atau membuang sampah pada tempatnya tanpa kita seorang bapak ibu guru memerintah, atau tanpa takut dihukum. Ini adalah impian menghargai diri sendiri dalam siswa. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia tentu kita membutuhkan banyak hal. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu pasti ya, naluri. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Tentu semua orang pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan, atau mempunyai power sesuai dengan kemampuannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Di dalam lingkungan sekolah mungkin anak-anak itu kadang harus diberikan uang saku dari orang tuanya, karena itu adalah salah satu kebutuhannya. Ketika nanti di sekolah, pastinya dia beraktivitas mulai dari pagi sampai siang, tentu dia butuh mengkonsumsi sesuatu. Dan untuk mengkonsumsi sesuatu itu pasti dia butuh beli sesuatu, dan orang tua juga harus mendukung atau memfasilitasi anak tersebut. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ini adalah kebutuhan ya psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kadang ada peribahasa bahwa sekolah itu adalah rumah kedua bagi murid-murid. Memang betul, kita sebagai bapak ibu guru atau sebagai pengajar, pendidik, tentu murid-murid kita itu kita harus sayangi seperti anak kita sendiri. Dan pastinya bapak ibu guru yang lebih lama menjadi guru pasti sudah mengetahui dan memanai sendiri, murid itu adalah sama dengan anak kita sendiri. Dan itu adalah kebutuhan yang dimiliki atau yang diperlukan murid-murid tersebut. Setiap orang pastinya butuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan. Contoh, misalnya
salah satu murid kelas kita itu adalah menjadi petugas upacara ataupun menjadi petugas di pembiasaan Asmaul Husna. Anak tersebut pengen, Bu, Pak, saya aja yang bertugas. Nah, ini adalah salah satu motivasi murid tersebut, pengen bahwa dia itu benar-benar pengen fokus dalam skillnya. Nah, dalam lomba misalnya dalam lomba MAPSI itu salah satu murid pengen di pidato, dia pengennya pidato. Saya kalau tidak pidato tidak mau, Bapak, karena dia merasa dia pengen diakui oleh Bapak Ibu guru bahwa dia itu speknya di pidato. Contoh ekstra lain misalnya voli, sama ketika dia disuruh di dalam pelajaran kadang kurang menarik atau kurang mengikuti, tapi di kegiatan ekstra volinya bagus. Nah, inilah contoh yang harus kita amati bahwa murid kita itu perlu dilihat atau perlu diakui. Oh iya nak, kamu itu cocoknya di atlet voli misalnya, seperti itu. Ini kebutuhan terkait dengan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Adalah kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kadang ketika kita di tengah semester, ya, kita mengadakan kegiatan outing class, ya, seperti tahun kemarin kita ke Gua Sentono, ke bandara. Ini adalah salah satu kegiatan yang sifatnya bebas. Kita tidak memberikan aturan anak-anak, karena kita pengen murid itu pengen tahu artinya bebas itu bagaimana. Meskipun di dalamnya kita berikan pendidikan secara di luar kelas. Mungkin anak-anak kan kadang jenuh di dalam kelas itu. Ini adalah bebas. Jadi meskipun di dalam lingkungan sekolah kita juga kadang-kadang memberikan fasilitas kebebasan untuk murid dalam menerima pembelajaran lewat kegiatan di outline kelas tersebut. Yang kelima adalah kesenangan. Ya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan ya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Kegiatan di akhir semester kita kasih permainan, outbound. Kadang kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal, tapi anak-anak itu bermain atau bermain outboundnya itu dengan ceria. Jadi itu salah satu yang harus kita perhatikan kepada murid kita. 5. Posisi kontrol. Nah, yang pertama adalah penghukum. Ini mungkin saya sendiri ini pernah melakukannya ketika murid itu tidak ikut jamaah sholat duhur bersama atau tidak membawa buku. Dulu memang saya suruh ambil sampah. Nah, ini adalah salah satu posisi kontrol ketika penghukum. Terus membuat rasa bersalah. Nah, contohnya adalah ketika kita mengetahui murid kita itu membuang sampah sembarangan, padahal kita setiap hari itu sudah sosialisasi, sudah mengingatkan ketika apel pagi. Namun yang namanya murid ya, kadang dia mendengarkan, kadang-kadang juga seenaknya sendiri. Nah, kadang-kadang kita langsung sudah saya bilangi sering-sering setiap hari, bahkan kok masih membuang sampah bukan pada tempatnya. Ini salah satu adalah kontrol pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah sebagai teman. Kadang-kadang di luar sekolah saya bertemu dengan murid-murid dengan keadaan yang free tugas, ya, karena saya kebetulan berada di desa sini. Nah, itu kadang meskipun tidak di dalam di sekolah, kita juga perlu menjadi teman bagi murid-murid. Misalnya ditanyakan, loh, kenapa kemarin kok tidak masuk, Mas? Kenapa? Ada apa?
Apa punya masalah di sekolah? Nah, ini adalah salah satu kalimat yang menjadi temannya. Jadi kadang murid itu di sekolah tidak fokus, kadang ada yang ditakuti, atau kadang mungkin suasana hatinya itu lagi tidak baik-baik saja. Ya mungkin habis dimarahi bapak ibunya, atau mungkin ada celananya yang robek tapi tidak dibeneri. Ini banyak sekali. Makanya kita posisi kontrol ini adalah salah satunya adalah menjadi teman. Yang selanjutnya adalah pemantau. Ya, mungkin ditanya, coba anak-anak misalnya apa yang telah kamu lakukan. Nah, apakah murid tahu resikonya ketika melakukan kesalahan itu seperti apa? Itu adalah pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, ini yang paling optimal ya bagi saya dan bagi kita semuanya sebagai seorang pendidik. Manajer ini adalah kita memvalidasi murid. Misalnya dia jarang terlambat sekolah itu, mungkin langsung diberikan tempat untuk masuk ya. Kalau dulu itu kan tidak. Kalau saya dulu ketika jadi murid itu ketika terlambat, paling enggak itu pasti disuruh berdiri dengan satu kaki, kalau enggak ya disuruh megang telinga. Namun ternyata tindakan itu tidak efektif. Justru ketika kita menjadi mempunyai kontrol sebagai manajer, kita itu harus mempersilahkan masuk dulu. Silahkan si A masuk dulu, nanti baru kita validasi. Kenapa tadi datang terlambat? Terus tadi malam tidur jam berapa? Apa yang dilakukan sebelum tidur? Terus bangun pagi itu jam berapa? Nah, ini adalah salah satu posisi manajer yang harus kita lakukan. Terus setelah itu kita mau menetralisir apa yang dilakukan murid tersebut, apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Contoh, pastinya Bapak Ibu wali kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah membuat membuat keyakinan kelas dengan murid masing-masing. Dan tentunya keyakinan kelas itu harus diikuti oleh semua yang ada di kelas tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk setelah keyakinan itu dilanggar, apakah dia mau berubah? Tentunya pasti mau berubah. Nah, posisi kontrol ini ya. Nah, ini tadi penghukum. Ini sudah saya jelaskan ya, penghukum, terus membuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini ya, manajer ini respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu sebagai bersama murid ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya, kamu tahu tadi tidak nak, perbuatan kamu itu salah. Oh iya Bapak. Nah, semua orang itu pasti punya kesalahan dan setiap orang pasti punya ingin perubahan ya, tentunya perubahan dalam kebaikan. Tugas seseorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi misalnya ada yang melakukan pelanggaran di keyakinan kelas, kita tidak boleh menjustis murid kita itu disendirikan. Itu tidak boleh. Tentunya dia tetap harus bergabung. Justru kita harus mengembalikan rasa percaya diri murid kita untuk bergabung dengan kelompoknya. Nah, contoh video posisi kontrol guru sudah ada di link YouTube saya. Nanti bisa diakses Bapak Ibu guru masing-masing. Ya, di situ banyak sekali tindakan-tindakan dan mungkin ada yang lebih baik lagi dari lini yang lain. Nanti bisa dilihat sendiri, ya. Nah, ini yang kaitannya dengan keyakinan kelas tadi.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya Bapak Ibu sudah tahu kan, ini adalah karena terkait dengan keselamatan dan taat peraturan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada waktu COVID mulai tahun 2020 sampai 2019 ya, 2 tahun ya kita kena COVID dulu. Dan terakhir, mengapa kita memiliki peraturan yang datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tentunya ya, itu adalah normalitas yang harus kita taati, bahwa ketika kita ketinggalan, tentunya pasti kita akan ketinggalan segalanya. Ya, seperti kita naik kereta, ketika kita overtime, tentu kita akan ketinggalan. Nah, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Cara pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu pastinya sudah melakukan dengan baik dan sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah dan berbagai narasumber ya. Tentunya keyakinan kelas ini hendaknya bersifat abstrak daripada peraturan. Intinya kita ya logis lah, apa yang normal. Dituliskan berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh keyakinan itu dalam negatif. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Jadi kita perlu kontrol. Misalnya murid kita itu misalnya ada yang melakukan pelanggaran, jadi kontrol kita itu berkesinambungan. Nah, ini segitiga restitusi. Ini adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi suatu permasalahan. Nah, pengertian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Memberikan rasa percaya diri ini kepada murid agar bergabung kembali kepada kelompoknya. Nah, restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dia lakukan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara harus memperlakukan orang lain. Manfaat restitusi ini dah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi misalnya murid itu setelah melakukan kesalahan, istilahnya bisa direview kembali apakah yang sudah dilakukan, apa yang telah terjadi karena perbuatannya. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini adalah salah satu tujuan restitusi, manfaat restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Selanjutnya adalah restitusi ini adalah tawaran ya. Kita menawarkan kepada murid kita, bukan paksaan. Restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing murid. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, terus menguatkan dan terutama fokus pada solusinya. Restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya. Kadang-kadang kan kita tahu murid kalau melakukan kesalahan terus akhirnya dibully sama teman-temannya. Dan
Kalau restitusi ini justru kita memotivasi murid kita agar bisa bergabung kembali, dia agar punya rasa percaya diri. Nah ini ya tahapannya ya, mungkin bisa diperhatikan. Setelah ini nanti kita bisa berbagi di materi kepada Bapak Ibu guru semuanya, karena kita sama-sama belajar dan sama-sama untuk menjadi guru yang luar biasa dan bisa berinovasi dengan yang lain. Pada bagian dasar segitiga, ya ini salah satu contohnya seperti ini. Saya lanjutkan. Nah, contoh kalimat tahapan pada langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, ini saya seperti yang tadi saya contohkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Pak Yai seperti itu. Nah, ini adalah tadi kaitannya implementasi dan penerapan di SDN 1 Bajo. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan selama beberapa waktu ini dan rekan saya nanti bisa memberikan atau menginspirasi teman-teman Bapak Ibu guru yang lain, dan tentunya demi kemajuan sekolah kita, dan pasti ini adalah untuk demi kemajuan murid-murid kita semuanya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa di sesi ini. Belajar selanjutnya ya. Ini simbol dari guru penggerak, guru tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini salah satu tujuan saya. Ini adalah memberikan ya, bergerak ya. Saya bergerak untuk memberikan semangat buat teman-teman Bapak Ibu guru yang lain agar bisa ikut bergabung di guru penggerak, atau bahkan yang sudah pernah ya seperti Pak Yusmi bisa ikut berbagi kepada saya, biar saya itu bisa lebih inovatif dan lebih kreatif lagi dalam pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang menyenangkan. Sampai berjumpa di waktu yang selanjutnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan keberkahan untuk semuanya, khususnya saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devri Yunia Stianingrum. Saya adalah guru kelas 5 di SDN 1 Bajo. Saya adalah rekan dari Bapak Wahidudin selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora yang berdinas di instansi SDN 1 Bajo. Di sini saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bapak Wahidudin. Saya merasa
kegiatan diseminasi ini membawa dampak baik bagi diri saya selaku guru di SDN 1 Baju ini. Saya menjadi termotivasi untuk mengikuti budaya positif yang disampaikan oleh Pak Wahidudin. Semoga kegiatan diseminasi ini sangat bermanfaat untuk sekolah kami dan dapat memberikan pengaruh positif dan bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang lain juga. Terima kasih Pak Udin, semoga kegiatan ini dapat berlangsung berkelanjutan sehingga apa yang didapatkan dari CGP juga dapat ditularkan ke teman-teman semua. Terima kasih, semoga ilmu yang diberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.